Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor risiko. Faktor risiko adalah karakteristik, tanda atau kumpulan gejala pada penyakit yang diderita individu, yang mana secara statistik berhubungan dengan peningkatan kejadian kasus baru berikutnya. Faktor risiko bersifat korelasional dan belum tentu kausal, karena korelasi tidak membuktikan hubungan sebab akibat. Misalnya, usia muda tidak bisa disebut menyebabkan campak, tetapi orang usia muda banyak yang terkena campak. Di sini saya akan mempresentasikan 4 faktor risiko. Yang pertama, penyakit kusta. Kusta adalah penyakit yang harus disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. Penyakit kusta dapat menyerang semua umur dan bukan penyakit keturunan. Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernafasan atas lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Saraf yang menyerang menjadi mati rasa bila tidak ditangani dengan benar. Kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata. Cara masuknya bakteri Empler belum diketahui, tetapi menurut sebagian besar ahli melalui saluran pernafasan dan kulit. Cara masuknya itu kontak langsung yang lama dan erat. Kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut juga bisa, kelenjar keringat, dan diduga juga melalui air susu ibu. Nah, faktor risiko yang kedua yaitu faktor risiko DBD. Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD menjadi yang menakutkan karena penularannya dapat berlangsung cepat dalam suatu wilayah. Bahkan dalam 1 bulan, jumlah kasus DBD pada wilayah endemik bisa mencapai puluhan manusia yang terinfeksi virus dengue. Manusia akan terinfeksi setelah diinfeksi nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DNV. Infeksi premier dapat muncul sebagai demam akut atau disebut demam dengue yang akan dinetralisir dalam 7 hari oleh respon imun. Sedangkan infeksi sekunder cenderung akan lebih berat dan akan mengakibatkan demam berdarah dengue atau sindrom renjatan dengue. Manifestasi klinis DBD dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi klinis pasien dan hasil pemeriksaan penunjang. Kasus simptomatik dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya adalah undifferentiated febrile illness, DD, demam dengue, demam berdarah dengue, sindrom renjatan dengue, dan unusual dengue. Oke, jadi yang ketiga ada faktor risiko hipertensi. Hipertensi merupakan manifestasi gangguan keseimbangan hemodinamik sistem kardiovaskular, yang mana patofisiologinya adalah multifaktor, sehingga tidak bisa diterangkan hanya satu mekanisme tunggal. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu faktor yang melekat atau tidak dapat diubah seperti jenis kelamin, umur, genetik, dan faktor yang dapat diubah seperti pola makan, kebiasaan, olahraga, dan lain-lain. Untuk terjadi hipertensi disebabkan common underlying risk factor. Dengan kata lain, satu faktor risiko saja belum cukup menyebabkan timbulnya hipertensi. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dari 50% penderita hipertensi yang diketahui sebanyak 25% yang mendapat pengobatan dan hanya 12% yang diobati dengan baik. WHO
memperkirakan 600 juta orang di dunia ini menderita hipertensi dan 3 juta diantaranya meninggal setiap tahunnya karena beban kesehatan global terkait dengan efek buruk alkohol. Angka tersebut setara dengan pengaruh rokok 4,1% dan hipertensi 4,4%. Riwayat hipertensi didapat dari orang tua, maka dugaan terjadinya hipertensi primer pada seseorang yang akan cukup besar. Faktor keturunan memang hal yang paling banyak terjadi karena pewarisan sifat melalui gen. Meski demikian, gen dapat menjadikan seseorang penderita hipertensi karena ada faktor pemicu eksternal yang lain. Yang keempat, ada faktor risiko diabetes. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis yang perlu kamu waspadai. Adapun tanda utama dari penyakit ini adalah meningkatnya gula darah atau glukosa melebihi nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Terdapat faktor risiko penyakit gula, yaitu yang pertama faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki risiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi, orang yang akan tinggal di daerah yang jauh dan garis khatulistiwa seperti Finlandia dan Sardinia berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Yang ketiga ada faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya seperti mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, dan gluten. Jadi kesimpulannya, yang pertama dari penyakit kusta dulu ya. Yang pertama, kondisi psikososial penderita kusta dalam keluarga, baik mereka bersikap biasa-biasa saja dan tetap menjalin komunikasi baik dengan keluarga. Saat keluarga mengetahui jika informan terkena kusta, keluarga mengambil langkah cepat dengan membawa informan untuk melakukan pengobatan melakukan perawatan diri penderita secara intensif. Meskipun mereka dalam satu keluarga terkena kusta dan terjadi kusta karena penularan satu sama lain, tetapi hal itu tidak menjadi pembatas komunikasi di antara mereka. Mereka justru saling memberi support satu sama lain dan melakukan penyembuhan. Hal itu tentunya memberikan rasa nyaman penderita di dalam keluarganya. Terus yang kedua, kesimpulan dari DBD, pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi faktor nyamuk demam berdarah dengan mengubur barang bekas yang dapat menampung air, menguras tempat penampungan air, dan menimbun barang-barang bekas atau sampah. Dan juga bisa juga dilakukan berburu jentik itu. Dan penyakit hipertensi, kesimpulannya, hipertensi adalah penyakit tidak menular yang cukup berbahaya karena tidak menimbulkan gejala yang spesifik dan secara fisik. Banyak penderita hipertensi yang baru saja menyadari hipertensinya pada 5 tahun terakhir dan didiagnosa pada kejadian layanan darurat. Sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin mengecek tekanan darahnya, walaupun sudah mengetahui komplikasinya secara mendasar. Begitu juga dengan kepatuhan minum obat. Banyak penderita hipertensi yang tidak patuh dalam minum obat karena hanya meminum obat di saat timbul gejala saja.
Lalu kesimpulan diabetes yaitu suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Kerja insulin atau kedua-duanya berbagai gejala diabetes mellitus jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan komplikasi akut maupun kronis. Atau mencegah komplikasi dari diabetes mellitus sangat diperlukan peran dari tenaga kesehatan profesional, khususnya perawat. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan layanan asuhan keperawatan, menjadi penghubung antara pasien dan multidisiplin lainnya, memberi informasi bagi pasien hingga membuat keputusan klinis yang tepat dan akurat berdasarkan ilmu pengetahuan dan praktik yang diketahui oleh perawat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.